Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Poppy Arsanti dengan NIM 2210202030. Saya dari kelas PAI A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cabang-cabang filsafat. Telah kita ketahui bahwa filsafat adalah sebagai induk yang mencakup semua ilmu khusus. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya, ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat. First, ilmuwan filsafat membagi cabang filsafat menjadi 9. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, logika. Yang ketiga, ajaran tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, filsafat alam. Yang kelima, filsafat kebudayaan. Yang keenam, filsafat sejarah. Yang ketujuh, etika. Yang kedelapan, estetika. Dan yang terakhir, antropologi. Ilmuwan filsafat Profesor Albuquerque Castel membagi masalah filsafat menjadi 6 masalah. Yang pertama, masalah teologis. Yang kedua, masalah metafisika. Yang ketiga, masalah epistemologi. Yang keempat, masalah etika. Yang kelima, masalah politik. Dan yang terakhir, masalah sejarah. Filsafat dikelompokkan menjadi 4 bidang induk. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan meliputi epistemologi, logika, kritik ilmu. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan meliputi ontologi, teologi, metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan, meliputi etika dan estetika. Yang keempat, filsafat tentang sejarah, meliputi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah. Baiklah, setelah kita mengetahui cabang-cabang filsafat, kita akan membahas pengertian dari cabang filsafat tersebut. Perlu kita ketahui, dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak kita harus mempelajari ilmu pokoknya. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, logika. Yang keempat, etika. Dan yang terakhir, sejarah filsafat. Baiklah, cabang filsafat yang pertama yaitu metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas persoalan-persoalan, yaitu membicarakan tentang prinsip yang paling universal. Selanjutnya, membicarakan sesuatu yang bersifat keluarbiasaan. Membicarakan karakteristik yang sangat mendasar. Berupaya menyajikan suatu pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu. Selanjutnya, membicarakan persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, wujud Tuhan, dan lainnya. Cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi lazimnya disebut teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Persoalan epistemologi berkaitan erat dengan persoalan metafisika. Bedanya, persoalan epistemologi berpusat pada apakah yang ada, yang di dalamnya memuat problem asal pengetahuan,
problem penampilan, dan problem mencoba kebenaran. Selanjutnya, cabang filsafat yang ketiga yaitu logika. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul. Pada mulanya, logika sebagai peraturan sosial oleh Aristoteles, logika disebutnya sebagai analitika, yang kemudian dikembangkan oleh para ahli abad tengah yang disebut logika tradisional. Mulai akhir abad ke-19 oleh Georg Boole, logika tradisional dikembangkan menjadi logika modern sehingga menjadi bidang pengetahuan yang amat luas, yang tidak lagi semata-mata bersifat filsafati, tetapi bercorak teknis dan ilmiah. Cabang filsafat yang keempat yaitu etika. Etika atau filsafat perilaku sebagai suatu cabang filsafat yang membicarakan tindakan manusia baik maupun buruk. Terdapat dua hal permasalahan, yaitu yang menyangkut tindakan, maka etika disebut filsafat praktis. Sedangkan jatuh pada baik buruk, maka etika disebut filsafat normatif. Etika berbeda dengan agama yang di dalamnya juga memuat dan memberikan norma baik buruk tindakan manusia. Pasalnya, etika mengandalkan rasio semata yang lepas dari sumber wahyu agama yang dijadikan sumber norma ilahi. Dengan demikian, etika adalah ilmu yang bekerja secara rasional. Cabang filsafat yang terakhir adalah sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Biasanya, sejarah memuat berbagai pemikiran kefilsafatan yang beraneka ragam, mulai dari zaman pra-Yunani hingga zaman modern. Di dalam sejarah filsafat akan diketahui pemikiran-pemikiran yang jenius, hingga pemikiran tersebut dapat mengubah dunia, yaitu dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang cemerlang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga penyampaian saya bisa membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Poppy Ersanti, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi